Nah ini yang kita kompetensi yang diharapkan. Yang pertama ada literacy, mencapai kompetensi. Yang pertama guru memahami penting mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas. Nah ini semuanya ya. Kita mempunyai kontribusi dan punya hak untuk menggerakkan komunitas kita, ya, baik itu tentang pembelajaran, tentang budaya positif, dan apa yang menyangkut tentang pendidikan dan memajukan sekolah kita. Ini capaian umum, memahami konsep pendidikan teknologi Hajar Dewantara. Nanti ada slide videonya, terus lagi melakukan evaluasi dan refleksi data praktik disiplin. Nanti juga kalau cukup waktu saya memberikan contoh. Terus lagi ada peran sebagai guru membangun budaya positif. Ini capaian khusus saya lewatkan. Ini pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Oke. Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Selanjutnya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Nah untuk tiga pertanyaan pemantik ini nanti saya akan memberikan waktu untuk Bapak Ibu untuk memberikan pendapatnya. Apa itu hukuman mendisiplinkan anak, ya? Setuju atau tidak? Kira-kira untuk yang pertama ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Coba Ibu Indra alasannya. Pak Ibu Rosmi, boleh lanjutkan pendapatnya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak itu boleh, ya. Tapi yang positif, misalnya tadi seperti membaca itu boleh, membersihkan halaman itu kan, untuk membersihkan halaman itu supaya bersih lingkungan, nyaman. Kalau tempat kita bersih, halaman maksudnya tempat kelas bersih, lingkungan bersih, itu maksudnya untuk proses belajar mengajar akan bisa menunjang. Ya. Kalau keadaan kotor, jelas kan mungkin akan menyebabkan penyakit juga bisa. Gitu. Yang jelas saya setuju untuk yang maksudnya untuk mendisiplinkan anak. Ada yang lain? Mungkin ada pendapat yang lain, silakan. Untuk yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak kita. Ada Ibu Tifa, Ibu Nia? Tidak ada. Nanti kita ini dulu ya. Nanti ada penguatan dari saya. Nanti kita jalani dulu proses pembelajaran. Nanti bisa Bapak Ibu bisa mencerna dan terbuka apa yang kita pelajari ini. Yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan. Kalau Ibu Ros tadi setuju. Yang lainnya setuju tidak? Setuju. Ibu Nen, alasannya Ibu Nen? Ibu Nen, apa alasannya kalau setuju? Atau Pak Inggi? Lewat, tidak. Oke, mungkin ada sudah ini ya, sudah terpikirkan, namun kata-katanya belum bisa ya, sudah diungkapkan. Selanjutnya untuk nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Bapak Ibu setuju nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Bisa mengasihkan alasan atau tanggapan Bapak Ibu kalau setuju? Boleh? Boleh? Hah? Indra? Ini Ibu ini Sri, Ibu Sri supaya kameraman masuk kamera. Masuk kamera Sri, masuk kamera. Kalau situ. Ini kan langsung di kemarin. Ada? Oke, yang berpengalaman dapat meningkatkan motivasi belajar anak ini bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Ya, nanti ini pendapat tadi artinya Bapak Ibu setuju semua ya atas pernyataan ini. Memberi hukuman dapat mendisiplinkan anak, terus lagi memberi hukuman dapat dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, terus lagi memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, nanti diingati Bapak Ibu, nanti saya
kasih penguatannya ya atas apa yang Ibu tanggapi tadi. Kita simpan dulu, nanti setelah kita belajar bisa Bapak Ibu mencerna apa jawabannya tadi. Nah, ini topik pembahasan kita, disiplin positif, nilai kebajikan. Nah, ini budaya positif ya. Jadi budaya positif itu yang pertama itu ada disiplin positif, nilai kebajikan. Jadi di sini ada motivasi Bapak Ibu. Kita kan ada motivasi internal, eksternal ya. Jadi ada motivasi di dalam diri itu dari kita sendiri ya. Contohnya aku ini datangnya mau pagi hari ini mau mengajar anak kelas 2 misalnya yang cepat supaya disiplinnya bagus ya. Istilahnya itu apa ya? Tidak mau korupsi waktu ya, itu yang kita yakini ya. Yang kita yakini di situ perlu digarisbawahi itu kejujuran ya. Nah, kalau dari eksternal mungkin contohnya mungkin Ibu Indra ya, pulang pagi hari ini datang sekolah takut marah ibu kepala sekolah, itu kan motivasi dari luar ya, dari luar diri kita ya. Takut misalnya dapat tanggapannya kurang bagus dari kawan kalau datang siap, itu contohnya eksternal dan internal. Terus lagi ada motivasi, hukuman dan tanggung jawab, restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, kalau saya lihat teman-teman ini sebenarnya ini sudah ada yang belajar yang poin 2 ini tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi di PMM. Benar Bapak Ibu? Ada kan? Ya, ada itu tentang motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, termasuk saya sendiri itu sudah membuat aksi nyatanya ya. Nanti kita akan bahas satu persatu apa itu hukuman tadi kita bahas, bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, itu tadi apa maksudnya bagus atau tidaknya tadi Bapak Ibu setuju ya. Terus lagi ini keyakinan kelas. Jadi kita ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas ya. Nanti ada perbedaannya, apa itu peraturan, apa itu keyakinan kelas ya, atau kesepakatan ke kelas ya. Terus lagi ada kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti ada 5 kebutuhan dasar. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu itu bisa jadi atau bukan bisa jadi, yang pasti ya dia ada 5 kebutuhan dasar yang akan dipenuhi. Nanti kita akan ulas ya. Selanjutnya ada diskusi 5 posisi kontrol. Sebagai guru kita ada posisi kontrol untuk anak-anak kita ya. Ataukah nanti kita posisinya teman, atau posisinya sebagai penghukum, atau posisinya sebagai manajer. Nah, itu nanti kita bahas. Terus lagi ini ada restitusi, segitiga restitusi ya. Nanti kita jelaskan apa itu restitusi ya. Terus lagi bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Kita lanjut, ini disiplin positif, nilai kebajikan. Tadi sudah saya bahas sekali lewat ya, apa itu nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu yang kita yakini ya. Di situ contohnya apa? Kejujuran, gotong royong, ya, tolong menolong, kita menghormati, itu yang kita yakini di dalam diri kita, bukan dari luar, ya. Di sini ada perubahan paradigma, ya, terdapat ya. Ini Bapak Ibu, ada A dan B. Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda, genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kempalan, ya. Teman Anda akan mencoba. Ini ya, saya contohkan ya. Jadi kita ini di tangan saya ini ada barang berharga. Misalnya apa contohnya, uang ya. Uang ini sangat bernilai ya. Nah, saya berusaha untuk menggenggam tangan saya ini, tetapi Pak Inggi berusaha untuk membukanya ya. Nah, itu untuk membukanya itu ada di siapa Bapak Ibu? Ada di Pak Inggi, bisa terbuka, atau ada di saya? Bisa kedua-duanya. Bisa kedua-duanya ya. Namun yang lebih dominan itu saya yang genggam ini, karena ini saya sangat berharga, mungkin saya mati-matian, ini harus saya pertahankan ya. Nah, itu maksudnya ya, apa yang terjadi ya. Artinya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu sesuai dari kontrol diri
diri kita. Kita melakukan sesuatu itu kontrol dari diri kita. Kalau kita misalnya mau melangkah ke kanan, ya, artinya kita sudah tahu bahwa kita ini akan melangkah ke kanan. Apa yang tujuan kita, apa resikonya, dan apa yang kita harus lakukan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Atau ada tanggapan dari Bapak Ibu? Boleh ini kita sharing ya. Sebenarnya ini kita sharing ya. Mungkin Bapak Ibu sudah membuat atau sudah aksi nyata, berbagi praktek baik. Berbagi praktek baik itu pengalaman Bapak Ibu ya. Pengalaman proses belajar yang akan kita curahkan, dan apa yang kita curahkan tersebut bisa teman-teman tadi memetik ya, atau belajar dari apa yang kita lakukan tadi untuk diterapkan pada dirinya ya. Ada pertanyaan, ada ini tanggapan Bapak Ibu? Di bawah ada tanggapan untuk ini, bahwa sesuatu itu melakukannya yang pertama itu kontrol diri kita sendiri ya. Ada pertanyaan? Oke, ini perubahan paradigma teori kontrol ya, ilustrasi kontrol ya. Guru mengontrol murid. Nah tadi ya, ini termasuk apa namanya, dari murid itu eksternal ya, kita mengontrol ya. Terus lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Nah ini di restitusi, nanti kita pelajari. Terus lagi yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya jelas Bapak Ibu. Kalau kita mengasih penguatan ya, ada hal yang efektif di situ dan bermanfaat ya. Istilahnya itu apa ya? Refleksi ya, maksud refleksi. Oh ini kita melakukan ini, ada orang menasehati kita ya. Nah di situ kita bisa memetiknya ya, apa yang kita lakukan sesuatu. Selanjutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Oh, ini ada dua Bapak Ibu ya. Ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Ya. Apa itu stimulus Bapak Ibu? Paham nggak apa itu stimulus? Jadi stimulus ini rangsangan Bapak Ibu ya. Jadi rangsangan itu bergerak. Kalau kita belajar teori gerak ya, ada stimulus itu dari misalnya ya, contohnya kita terpijak di paku atau kita menyentuh api, di situ akan ada rangsangan. Nah stimulus itu bergeraknya di situ. Jadi kita rangsangan tersebut membuat kita menjadi bergerak. Ya jadi kalau api kita menghindar ya. Misalnya untuk stimulus respon teori kontrol, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kontrolnya, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi Bapak Ibu, yang ini perilaku buruk itu sebuah kesalahan, di sini dikontrolnya memiliki tujuan. Ya, jadi orang melakukan kesalahan itu tidak dia ada tujuan. Ya, nah itu tujuannya tergantung apa yang dia lakukan. Ya, tapi kalau kesalahan biasanya negatif, ada kerana negatif. Tapi yang melakukan kontrol tadi pasti memiliki tujuan. Misalnya orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda atau saya yang bisa mengontrol diri saya, maksudnya diri Anda, ya. Jadi ini tadi Bapak Ibu termasuk di sebenarnya di internal dan eksternal tadi ya, motivasi ya. Jadi kita itu yang mengontrol kita itu bisa jadi dengan orang lain, bisa jadi dengan diri kita. Tapi yang kita pelajari, diusahakan kita memiliki kontrolnya itu diri kita sendiri. Selanjutnya pemaksaan ada pada suatu rujukan gagal. Kalau stimulus ya, kalau tujuan gagal di teori kontrol itu kolaborasi atau penyesuaian menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Kalau modelnya berpikir, kalau teori kontrol itu berpikir menang-menang, ya. Ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu, sini kita sharing. Saya paham ya. Nah di sini ada apa ini? Feedback ya, apa ini tentang struktur disiplin positif.
Nah, jadi yang teori kontrol ini dapat dari Dr. William Glasser ya. Yang pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini pendapat ini ya, pendapat apa ini? Teori Dr. William Glasser ini. Yang kedua itu turunan dari makna kontrol, bahwa kita bisa mengontrol diri kita sendiri ya. Makna di sini belajar kontrol diri itu dengan menggali potensi kita, ya, menggapai tujuan mulia. Ini sudah saya singgung dikit-dikit tadi ya, tentang nilai-nilai kebajikan ini. Ya tadi yang kita anggap berharga. Apa yang kita anggap berharga tadi contohnya kejujuran. Ya, jadi kita nak masuk pagi, kita menertibkan itu berdasarkan kita bahwa kita ini bagi pekerjaannya yang jujur. Itu yang kita yakini, termasuk menghormati, saling menghargai, kita dapat memperroyongnya. Terus lagi semua perilaku memiliki tujuan, jelas ini ya. Apa yang kita lakukan tadi adalah memiliki tujuan. Dan sini ada teori motivasi. Ini yang tadi untuk menghindari hukuman. Jadi ada beberapa ya. Yang kedua itu mendapat imbalan apa? Penghargaan ya. Bahkan yang kedua itu menghargai diri sendiri, ini yang paling tinggi ya. Terus lagi ada nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan keras. Lanjut itu ada model berpikir menang-menang. Oh, ini tadi ya kontrol ya, kontrol diri. Terus lagi kolaborasi menjadi pilihan baru. Terus lagi ada 5 posisi kontrol. Nah ini yang saya bahas tadi Bapak Ibu, bahwa kita ada posisi kontrol kita itu ada penghukum, ada pembuat bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Ya. Terus lagi ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas nanti. Ada segitiga restitusi. Ini yang kemarin Bapak Ibu yang saya buat praktek video. Tapi nanti kalau cukup waktu saya lampirkan, menstabilitaskan identitas. Jadi nanti ada pilihan-pilihan bahwa kita anak melakukan kesalahan itu kita tanya dulu, terus lagi kita validasi apa alasan dia melakukan hal tersebut. Terus lagi kita menanyakan keyakinan, kita kasih pilihan sesuai apa yang ada di keyakinan kelas atau di peraturan sekolah. Selanjutnya ada realitas ya, kebutuhan kita berbeda. Ini kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar. Ada pertama ada bertahan hidup. Jadi yang bertahan hidup ini ya kita jelas butuh apa ini ya, teman hidup, teman curhat, selain dari makan dan minum, kebutuhan hidup ya. Terus lagi ada penguasaan ya. Penguasaan nanti dijelaskan ada videonya setelah ini. Terus lagi kita butuh kasih sayang untuk diterima. Nah ini nanti diterapkan di anak kita, bisa mengontrol anak ini melakukan kesalahan ini, apa yang harus kita lakukan. Anak ini mungkin kurang kasih sayang, broken home misalnya. Jadi kita bisa mengidentifikasi kesalahan anak tersebut. Ini anak ini pengennya bermain terus, mungkin dia di rumahnya tertekan, ini ya, mungkin dia butuh kesenangan, terus masuk kebebasan ya. Lanjut Bapak Ibu, ini makna disiplin tadi berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Ini Socrates dan Plato ya. Ini ilmuwan-ilmuwan. Mungkin Bapak Ibu kalau belajar, kita belajar dulu SD, SMP, SMA, mungkin sudah kenal dengan kedua ilmuwan ini ya, Socrates dan Plato ini. Terus lagi disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai tadi ya, nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi ya, yang saya contohkan tadi, kita datang pagi takutnya kemarau malas sekolah ya, tadi karena kita patuh ya, gitu. Selanjutnya kecenderungan umum berhubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bisa ini berpendapat kita ketidaknyamanan. Saya ulangi lagi, kecenderungan umum dalam berhubungan kata disiplin biasanya kita tidak nyaman. Masuk kita setengah 8 ya, harus berada di sekolah ya. Mungkin merasa tidak nyaman, mungkin ada pekerjaan lain ya gitu. Nanti diperjelas dengan tadi hukuman.
ya, penghargaan dan restitusi. Terus lagi bukan dengan apa yang kita hargai. Nah, berkali-kali tadi Bapak Ibu saya menyampaikan bahwa ketidaknyamanan tersebut mungkin ada faktor eksternal tadi, ya. Nah ini bukan apa yang kita hargai, jadi timbulnya bukan dari dalam diri kita. Kita datang pagi itu bukan dari diri kita, bahwa kita ini berkewajiban untuk memberikan pembelajaran atau proses belajar kepada anak-anak kita, bahwa kita ingin dicontoh, ya, bahwa kita pengen datang pagi tidak telat, ya, gitu. Jadi yang di situ yang kita yakini, ya. Kalau dari luarnya tadi mungkin takut gaji dipotong, ada beda, ada cair, tafsir, kurang jawab, nah itu yang dari luar, ya, pencapaian diri mulia. Oke, lanjut. Ini nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Jadi kalau kita dari kita tadi ya tujuan mulia. Kalau kita pengen datang pagi, pengen disiplin jujur, menghormati, itu tujuannya mulia. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum, ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Selanjutnya yang pertama itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan jelas, ya. Jadi kita berperilaku, kita melakukan sesuatu ada tujuan. Yang kedua, kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Mengaitkan nilai kebajikan tadi, ya, yang muncul tadi. Jadi motivasi kita, nilai intrinsik dari nilai yang dalam diri kita muncul. Terus menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan mulia. Oke, tadi sudah. Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak desa dikenal dengan profil belajar Pancasila. Oke, masih ingat profil belajar Pancasila? Apa saja itu? Ibu Indra, profil Pancasila? Bergotong royong. Lagi? Kreatif, inovatif, ya. Akhirnya bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa. Oke, itu yang kita harapkan muncul pada anak didik kita, ya. Lanjut, ini topik kedua. Nah, ini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, Bapak Ibu. Nah, tadi contoh hukumannya, ya, bahwa ada pertanyaan pemantik, ya, pertanyaan pemantik tadi bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tadi setuju, ya, bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Jadi disiplin di sini yang bersifat hukuman itu seperti apa, Bapak Ibu? Yang bersifat hukuman. Apa yang contohnya tadi? Membaca, misalnya hukumannya anak kita telat, ya. Kita sudah masuk kelas, teman-temannya sudah belajar, ada anak masuk. Nah, di dalam anak masuk tersebut kita beri hukuman, ya. Misalnya di kata Ibu Indra, kamu telat nak, silakan hormat di tiang bendera. Yang kedua contohnya misalnya lari keliling lapangan basket atau bola voli kamu 10 kali sebelum masuk ke kelas. Atau silakan masuk, kamu tegak berdiri, angkat kaki satu di depan, lihat teman kamu yang belajar. Itu salah satu jenis hukuman. Jadi kalau kita definisikan apa itu hukuman, Bapak Ibu? Peringatan, sanksi, apa lagi? Teguran. Jadi anak tersebut, Bapak Ibu, setelah kita suruh hormat, setelah kita suruh lari atau tegak di lapangan, kira-kira apa perasaan anak tersebut, Bapak Ibu? Merasa bersalah. Kita harapkan tidak terulang lagi. Jadi intinya hukuman di sini, Bapak Ibu, bahwa hukuman bisa bersifat fisik, benar? Bisa, kalau ini salah kita jauh, ya. Atau kita tepelek, itu bersifat hukuman, ya. Artinya fisik, kita suruh lari. Bisa jadi anak tersebut kita kasih hukuman verbal,
Apa contohnya Bapak Ibu? Kita berkata, kamu ini setiap hari telat, ya. Sudah Bapak Ibu peringatkan, kamu masih saja telat, ya. Nah, jadi inti sari hukuman itu adalah hal yang menyakitkan anak. Jadi kalau dia merasa bersalahnya, merasa tersakiti di situ. Jadi nanti hukuman ini Bapak Ibu dijawab dengan restitusi. Apa yang tepat kita sebagai guru melakukan atau kontrol kita kepada anak yang melakukan kesalahan. Jadi intinya di sini Bapak Ibu, hukuman itu kurang tepat, ya, karena coba Bapak Ibu bayangkan, kira-kira nih zaman SD dulu, SMP dulu, SMA, kira-kira perbuatan apa yang paling menyakitkan Bapak Ibu? Boleh bercerita? Yuk, kalau saya dulu Bapak Ibu, yang paling menyakitkan saya, di situ saya datang pagi, saya lihat bola karena saya hobi main bola, ya, bola voli. Tapi sudah saya pastikan bahwa bola voli itu rusak, ya, bola voli itu rusak, tidak berguna lagi, tidak bisa lagi dipakai untuk bermain bola voli. Saya bermain dengan teman-teman saya tendang, ya, bolanya jauh saya tendang, teman saya seperti itu. Datang ke sekolah, ya, apa yang kepala sekolah lakukan? Saya dapat pukulan, ya. Mengapa Bapak Ibu sampai saat ini saya teringat? Boleh dikasih tanggapannya? Kira-kira apa yang membuat saya bisa terkenal? Ya, yang paling ingat, yang tadi, ya, Bapak Ibu, karena hal tersebut sangat menyakitkan. Yang pertama saya malu pada teman saya, ya, karena tadi hukuman fisik, ya. Di situ saya menjadi menghindar, ya. Di situ saya merasa malu, teman saya lihat semua, ya. Itu contoh bentuk hukuman yang saya ingat. Mungkin Bapak Ibu pernah, ya, dulu bukannya kita saja, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah. Kalau saya dulu Bapak Ibu, saya masih baru lulus kuliah, saya mau Bapak Ibu, sampai saya saat ini sebenarnya saya sedih, ya. Saya dulunya karena saya saat dulunya kepamet, dan karena baru pendidikan, baru lulus, belum tahu cara mengajar, terus lagi bagaimana cara menertibkan siswa. Jadi kalau siswa itu tidak turun, saya main tangan. Padahal sekarang hal tersebut tidak boleh, karena kurang tepat, Bapak Ibu, ya. Karena kurang tepat. Boleh anak tersebut misalnya dia tertib atau dia disiplin pada waktu itu, tapi bisa jadi dia berubah karena bukan dari dalam diri dia. Kita tidak menyadarkan bahwa anak tersebut salah. Kita kepeleng, ya, kita tegang. Nah, itu jadi hal yang paling menyakitkan. Terus lagi di sini ada Bapak Ibu, nanti ini saya ini nanti ada perbandingan apa itu hukuman, apa itu penghargaan dan restitusi. Penghargaan, contoh yang pernah Bapak Ibu lakukan penghargaan kepada anak apa? Misalnya ini Pak, penghargaan itu misalnya anak bisa menyelesaikan misalnya soal menyelesaikan dengan benar, bisa Pak dengan diberikan penghargaan. Misalnya diberikan cuma upload sekelas. Ada yang lain? Ini biasanya penghargaan kepada anak apa ini? Atau dikasih permain bisa mudah? Dikasih apa atau penghargaan kepada anak? Kalau saya penghargaannya dikasih nilai plus. Nilai plus. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Jadi penghargaan itu Bapak Ibu, kita harapkan dari penghargaan itu kita timbul motivasi apa? Ya. Kalau saya Bapak Ibu sudah di sini pernah, ya, di SMP dulu aja pernah. Karena kan saya olahraga yang cepat lari ada sampai 2000-an. Atau yang menang main bola kaki yang ngegol nih, main futsal di sana yang ngegol ada duit 2000 dari Pak. Nah, ada problem. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu tidak bisa bertahan lama, artinya kurang pas.
Ya, contoh sekarang banyak kan kita di TikTok, di YouTube, ada itu misalnya anak sebelum baris yang rapi kita kasih bentuk hati, yang paling rapi kita kasih bentuk hati A, ya, ya, atau bentuk apa, ya, banyak ya, itu penghargaan. Namun bapak ibu di penghargaan ini ternyata tidak efektif, tidak jangka waktu, karena bisa jadi kepada artinya bukan dari dalam diri anak ya, hanya tertentu. Contoh, saya ini setiap masuk, karena itu yang pertama itu ya saya kasih nilai 90 ya, yang paling cepat masuk atau baris yang paling rapi. Sikapnya apa saya kasih 90 atau 80. Nanti siswa tersebut, nah Pak Damar masuk apa kita nilai 90. Nanti Bapak Ibu, anak itu kan bisa tertib dengan pelajaran saya, ya. Namun setelah Ibu Nilna masuk, dia tidak termotivasi, ya. Santai baik, Ibu Nilna ke Bapak Damar kita dapat nilai, ya, atau kita dapat hati, ya 5, 10, ya. Ibu Nilna santai, artinya tidak bisa bertahan lama kalau mereka. Nah ini Bapak Ibu tentang restitusi. Yang kita harapkan di sini, restitusi ini kita menghasilkan semacam pilihan bahwa anak ini yang kamu lakukan ini apa yang kamu yakini, ya. Tadi contoh misalnya ya, anak berkelahi, ya seharusnya apa? Jawablah anak kita saling menghargai Pak, ya seharusnya saya tidak boleh berkelahi, kami selalu saling menerima perbedaan. Contohnya Bapak Ibu, mungkin selanjutnya dengan ada pernyataan-pernyataan bisa lebih memahami. Saya ingin tahu motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal tadi ya, sudah saya jelaskan. Ini penyebabnya dari luar dari diri kita. Selanjutnya kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Seperti apa yang saya dapatkan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini tadi ya masuk motivasi eksternal ya, eksternal. Untuk yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Yang ini Bapak Ibu yang paling yang kita harapkan ya, bahwa anak tersebut melakukan kesalahan atau anak itu melakukan yang terbaik berdasarkan dari dalam diri anak. Makanya dengan adanya motivasi dalam diri anak ini bisa berjalan atau bisa dengan jangka yang panjang motivasi anak. Misalnya aku pengennya dapat peringkat, apa yang aku harus lakukan? Belajar yang rajin, dia mulai rajin, menghormati teman yang lain, berpikir baik. Ya, itu. Ini menurut Ki Hadir Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintahkan diri sendiri. Sampai di sini paham Bapak Ibu atas pernyataan Ki Hadir ya? Bukan dari luar, bukan dari perintah kita melakukan sesuatu itu, tapi dari dalam diri kita. Apa itu restitusi? Nah ini yang paling tinggi Bapak Ibu yang kita harapkan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif ya, kerjasama ya, yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Itu Bapak Ibu tadi sudah saya kasih gambaran dan Bapak Ibu tidak mengasih tanggapan untuk tentang restitusi. Terus lagi Bapak Ibu ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tadi. Bapak Ibu contohnya kata saya tadi berkelahi ya, berkelahi jadi atas mereka melakukan kesalahan tadi ya, mereka sadar bahwa dengan berkelahi itu kalau baik seharusnya anak-anak ini saling memaafkan, menghargai perbedaan. Selanjutnya memperbaiki hubungan, jelas Bapak Ibu. Terus lagi tawaran bukan paksaan. Nah, jadi kita memberikan pilihan kepada anak.
ya, bukan kita memaksa. Jika kamu melakukan ini, apa konsekuensinya, apa efek dari yang kamu lakukan tersebut, ya. Jadi ada tawaran, bukan paksaan. Ya, jadi kita membuat pilihan nanti. Ya, nanti kita contohkan di restitusi. Yang selanjutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, kita harapkan bahwa kita melakukan restitusi itu sadar, beda. Nah, namanya sadar dalam diri, ya, termasuk kita sendiri dalam memperlakukan restitusi. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, tadi kalau tindakan tadi bisa bersifat fisik, ya, verbal, ya. Jadi bukan tindakan, namun fokus pada karakter. Karakter itu ya tadi jujur, saling menghargai, gotong royong, ya. Saya memberikan solusi, ya. Jadi kita sebagai guru ini mengarahkan, kita berikan solusi pada anak. Saya ketiga, mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya ini menyadarkan di kelompoknya tersebut dengan dia menyadari dengan rasa terjadi timbulan nilai-nilai kebajikan tadi yang mereka anggap lebih kuat, yang mereka yakini. Nah, di sini Bapak Ibu untuk restitusi tadi selanjutnya ke topik 3 tentang pembelajaran ketiga, keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini Bapak Ibu ini lebih spesifik. Kira-kira Bapak Ibu apa peraturan dengan keyakinan kelas ini berbeda? Biasanya Bapak Ibu di kelas itu buat peraturan kelas atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, Bapak Ibu? Ada nggak di kelas ini contoh? Ya, ada di dalam. Nah, tata tertib, ya. Kalau tata tertib itu masuk mana, Bapak Ibu? Peraturan, ya. Nah, peraturan nanti kita spesifik lagi, ya. Apa itu peraturan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu menyambut yang tadi, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bapak Ibu, jadi kita harus memakai helm jika memakai kendaraan roda 2, ya. Terus ini mengapa memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1 meter? Ini di peraturan, Bapak Ibu. Nanti spesifik dari keyakinan kelas apa, ya. Terus lagi mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi tersebut, kembali ke nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini loh Bapak Ibu, ada tanggapan masalah pernyataan ini. Ini peraturan. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Mengapa pakai roda 2 kita harus memakai helm? Sebenarnya ini berkaitan Bapak Ibu. Namun pada keyakinan kelas itu lebih spesifik, ya. Kira-kira mengapa harus pakai helm, Bapak Ibu? Ayo, tanggapannya. Mengapa kita memiliki peraturan kelas? Peraturan harus menggunakan helm bila kita mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Melindungi kepala. Kalau terjadi kecelakaan. Ya, terjadi kecelakaan. Artinya di sini keselamatan. Apa kita tidak buat keselamatan saja, ya? Itu. Jadi intinya kayaknya itu lebih jurus. Oh, ini untuk kesehatan, keselamatan. Kalau yang kedua untuk kesehatan. Bahwa kita memiliki peraturan 3M itu sebenarnya untuk kesehatan. Artinya kalau di keyakinan kelas kita menjaga kesehatan. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Jadi intinya bahwa peraturan itu lebih ke umum, ya. Lanjut. Nah, ini tentang budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif tadi, ini kan semuanya kan budaya positif, tidak motivasi intrinsik dan ekstrinsik tadi. Itu saja Bapak Ibu.
resolusi keyakinan tadi, terus lagi termasuk 5 posisi kontrol, termasuk 5 kebutuhan dan dasar. Nah, Bapak Ibu, ini yang mana merupakan keyakinan kelas mengapa, ya? Ini ada kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Contohnya ya, kami dan murid semangat belajar. Kami murid peduli dengan teman-teman. Ini apa Bu? Keyakinan ya. Kalau ya ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas, ya. Kalau kita apa ini kan mapel ya. Mapel. Kalau mapel itu di kesempatan apa? Keyakinan. Kami kesepakatan kelas ya. Kalau Ibu Indra oleh kelas ya, keyakinan kelas ya, itu. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya tadi Bapak Ibu itu tentang kita mengonsep tentang keyakinan ke kelas. Tapi Bapak Ibu, bahwa keyakinan kelas itu ada langkah-langkahnya. Kalau pengen bagusnya ini ada tabel ya. Bahwa kita menentukan keyakinan kelas itu harus memiliki tabel ini. Contohnya misalnya itu dikaji ya. Keyakinan kelas itu kita kaji dulu. Jadi keyakinan kelas ini yang buatnya siapa Bapak Ibu? Ada nggak yang pernah ikut di PMM tadi? Kita guru atau murid? Sama-sama ya. Jadi keyakinan kelas ini dari murid Bapak Ibu ya. Jadi murid itu berpendapat ya, diyakini ya, termasuk kita sebenarnya kita bukan tanda tangan nanti, artinya kita menyetujui ya. Di sini ada hormat bekerja diterima ya, terus lagi ada bagan Y dan ada bagan T ya. Di sini hormat ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan desiminasi. Jadi desiminasi itu penyebar wawasan, nanti akan diadopsi. Harapan kami Bapak Ibu dapat melaksanakan. Yang kita akan bahas di sini tentang budaya positif. Di mana budaya positif ini nilai-nilai yang diyakini universal, yang kita yakini untuk kita terapkan atau kita jalankan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai ada baiknya kita berdoa, cukup berdoa di dalam hati. Nanti kita sedikit berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga kita dibimbing Allah dan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Nah, untuk SBG karena kita sudah berpasangan, atau ada Bapak Ibu yang pengen SBG pemanasan dulu kita sebelum mulai belajar. Sama kalau biasanya kita suruh anak-anak kita SBG, hari ini kita SBG dulu. Ya, tunjuk siapa tadinya? Apa? Ibu Smiati. Dua yang huruf pertamanya A. Lagi B boleh B boleh. Bawa. Oke, nanti tunjuk siapa dirinya? Ibu Latifah. Bukan. Ayo, siapa? Leli. Boleh A, boleh B. Belimbing. Lanjut. Telah ditugaskan untuk bekerja, sesuai diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, di sini kan kalau murid ini kan beda-beda, ya. Ada yang namanya sosialnya kan wah, dia pengennya sama-sama. Ada kan introvert, ada yang pengen menyendiri.
Nah, di situ Bapak Ibu ya. Jadi kalau merasa pengen sendiri itu biasanya Bapak Ibu, kalau pengalaman saya, kalau membuat kelompok dia yang paling saya perhatikan dia yang paling sulit dari kelompok. Benar Bapak Ibu? Kadang-kadang Bapak Ibu, yang teman yang lain juga tidak pengen diterima. Tidak, kami enggak mengajaknya. Ada. Nah, kami tidak mau Pak sama dia. Ada. Mungkin tadi karena sosialnya kurang. Nah itu Bapak Ibu ya, dibuat keyakinan. Ya supaya apa? Supaya tadi. Nah, misalnya kita buat kelompok, Bapak Ibu, ada yang tidak mau menerima temannya. Kita tanyakan keyakinan kelas kita apa. Tinggal kita mengingatkan kepada anak Pak, kami keyakinan kelas kita apa dari saling menghargai, ya, menerima teman. Nah, kita tinggal kasih itu, mengingatkan. Terus lagi Bapak Ibu ada tabel ini ada Y ya, tabel Y terdengar, terlihat, berperilaku. Ya, kalau terlihat itu bisa jadi ada prakteknya. Kita lihat anak tersebut, ya, atau anak tersebut melakukan sesuatu, ya, itu berperilaku, termasuk mendengar apa suara. Silakan anak-anak misalnya, itu kan terdengar, ya. Sebelum pulang kita beres-beres dulu sesuai keyakinan kelas kita bahwa kelas kita harus bersih misalnya ya, harus menjaga sampahnya, harus membuang kotak sampah. Itu instruksi yang terdengar. Terus lagi bekerja ya, hormat bekerja itu tadi sudah. Terus lagi ini tabel T, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Terus lagi bekerja tampak seperti tidak tampak seperti. Terus lagi diterima dan dimiliki tampak seperti tidak seperti. Nah ini Bapak Ibu yang saya jelaskan tadi tampak seperti tadi, terlihat, terdengar, beda. Terus lagi kalau tidak tampak itu ya perasaan, ya. Terus lagi di sini Bapak Ibu masih apa namanya dikasih contoh, ya, kegiatan pendalaman keyakinan dengan tabel T dan tabel Y. Nah tadi satu kata berbicara, yuk saya bantu kita bisa selesaikan ini bersama, ya, terdengar, ya, mengajak. Terus lagi terima, tolong ya, permisi, itu kan terdengar, ya. Terus lagi terlihat, ini berempati terhadap perasaan orang lain. Terus lagi memegang barang milik orang lain hanya dengan izin. Ya, jadi tadi saling menghormati tadi kan. Mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Artinya yang terlihat, kita lihat kan kalau kita orang berbicara dengan sesama, mendengar itu tidak berbagi, tidak banyak. Terus lagi berperilaku, tersenyum, ramah, tadi ada berbuat, ada postur, gerakan tubuh, itu kan berperilaku. Terus lagi ada hormat, tampak seperti tidak tampak seperti, datang tepat waktu, tampak ada. Ya apa maksudnya ada sering hadir terlambat, tidak nampak, sering menyapa teman, guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam atau mengucapkan terima kasih, tidak tampaknya tidak mengembalikan barang. Terus lagi bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak tidak mendengar guru dan acuh tak acuh. Terus lagi ada bekerja, menjalankan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan. Ini peraturan Bapak Ibu, perbedaan antara peraturan dan keyakinan, ya. Peraturan itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Misalnya di UKS ada perpus, ya, di perpus membuat peraturan bahwa sudah pakai buku harus kembalikan ke tempatnya, ya. Di keyakinan kelas itu tanggung jawab lebih spesifik tanggung jawab. Artinya sudah dipakai, ya kita orang yang mengambil, yang membaca tadi, kitanya bertanggung jawab untuk mengembalikan ke tempatnya. Itu di keyakinan. Tidak mengganggu orang lain, menghormati orang lain, terus hadir di sekolah 5 menit sebelum belajar mulai, menghormati orang lain, berkomitmen keyakinannya, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, jadi kesehatan, berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain yang bersabar, menggunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berada di kelas, keselamatan atau keamanan.
Di sini Bapak Ibu ada dihukum oleh penghargaan. Tadi adalah saya sudah menyindir dikit. Pada penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan ada jangka panjang. Masuk ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi instruksi. Kira-kira Bapak Ibu di sini ada yang mau cerita tentang dihukum oleh penghargaan? Jadi Bapak Ibu di sini saya ambil contoh ya, misalnya di penghargaan menurunkan kualitas, ya dengan penghargaan Bapak Ibu bisa jadi anak tersebut tidak kreatif, ya tidak muncul, ya kreativitas ya. Kira-kira di berapa ini menurunkan kualitas, kreativitas, motivasi intensif, hubungan efektif, mengurangi ketepatan, menghukum jangka pendek. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita lewat. Tindakan guru menghukum dan konsekuensi. Nah ini Bapak Ibu, kalau konsekuensi itu contohnya apa Bapak Ibu? Kalau hukuman tadi kan bisa terjadi dengan bentuk fisik, bisa terjadi dengan bentuk capak, ada verbal. Jadi hukuman itu hal yang menyakitkan. Jadi Bapak Ibu kalau Ibu Indra apa namanya kalau kita ya ngomong marah aja ada beda. Nah itu mungkin yang tadi tersinggung itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini contohnya perbedaannya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi itu hukuman Bapak Ibu. Jadi yang kita nyuruh siswa nulis lambat, kamu nulis verbal. Artinya Bapak Ibu sudah tahu itu kamu itu hukuman. Artinya tidak boleh. Terus lagi lari dari lapangan basket 2 kali, terlambat hadir di sekolah. Nah ini Bapak Ibu ada perbedaan di sini. Kalau kami ini mata pelajaran PJOK, kalau guru kelas bisa jadi ini berarti hukuman, ya. Tapi kalau kami dengan Pak ini bisa jadi itu restitusi. Kalau kami praktek, ya. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa bisa berbeda? Karena nyambung Bapak Ibu ya. Nyambung karena tadi kan olahraga kan nyambung ya. Tapi kalau kita anak terlambat datang, kita ngajar anak itu terlambat, kita suruh lari, tidak ada hubungannya. Lari tersebut dengan keterlambatannya tidak ada hubungan. Itu Bapak Ibu ya. Simpelnya. Jadi yang tidak berhubungan itu dianggap hukuman tadi menyakitkan ya. Contoh yang misalnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, karena tidak berhubungan. Tidak menggunakan masker dengan push up nyambung enggak Bapak Ibu? Tidak nyambung. Ya. Nah, makanya dikatakan hukuman. Terus menggantikan kertas tugas dengan teman yang telah dicoret. Nah, itu Bapak Ibu konsekuensi. Nah, perbedaannya Bapak Ibu, kalau konsekuensi ini sudah kita kasih tahu, ya. Kalau kita menghilangkan buku, kita bertanggung jawab. Kita harus mengganti, bukan menghilangkan buku. Kamu sudah menghilangkan buku, lari 5 putaran. Itu, ya. Jadi konsekuensi itu sudah dikasih tahu, ya. Yang kedua itu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena senggol saat belajar. Kalau kita sudah, tadi kan artinya kotor, ya. Kalau kita menumpahkan air kan kotor. Jadi konsekuensinya apa? Ya, kita bersihkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terus lagi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Lagi lari ke dalam basket tadi, nah ini konsekuensi yang tadi dia kejauh. Baik Bapak Ibu, lanjut. Mas Malu,
santai ya kalau Bapak Ibu kita. Masih ada waktu ya. Hukuman dan konsekuensi ini Bapak Ibu yang saya katakan tadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini di ciri-cirinya hukuman. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati tadi ya sudah kita bahas. Membuat anak merasa tidak nyaman dengan jangka waktu pendek. Nah mungkin Bapak Ibu yang saya tadi contohkan, kalau dia menumpahkan air dan dia terus lagi membersihkan, mungkin dia tidak nyaman ya, merasa tidak nyaman, dia harus ngambil lagi ya, dari depan ya, tapi jaga pendek ya. Terus lagi paksaan, kalau konsekuensinya stimulus tanggapan ya. Terus lagi mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang buruk hukuman, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, hukuman. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, itu konsekuensi. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman Bapak Ibu. Jadi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, itu konsekuensi. Ini perbedaannya karena ketiga-tiganya Bapak Ibu identitas gagal. Jadi kalau hukuman itu identitasnya gagal. Terus lagi identitas sukses itu termasuk konsekuensi, disiplin ya, restitusi. Tapi yang paling tinggi Bapak Ibu itu adalah restitusi. Sini suatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya suatu yang harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Ya, jadi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang, tidak nyaman anak untuk jangka waktu yang pendek. Terus lagi kalau restitusi itu menguatkan murid. Ya. Nah untuk beberapa ini Bapak Ibu, hukuman jelas negatif, ya tidak pas. Terus lagi kalau konsekuensi netral. Terus lagi kalau restitusi itu positif, bagus maksudnya ya. Nah ini ada kebutuhan dasar Bapak Ibu. Nanti untuk kebutuhan dasar ini Bapak Ibu saya ada video. Yang ini ya kebutuhan dasar ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Kita nonton ini. Masih ini? Ngomong dulu tentang 5 kebutuhan dasar. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan,
kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan beratnya, karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri,
dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki tangan dengan belajar, hal yang disenangi. Jadi terampil diakui pencapaian dan keterampilannya dari atas kehidupannya sendiri. Karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajar untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dalam menerima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kita sebagai guru harus melihat mengontrol siswa, mungkin tadi kebutuhan dasarnya perilakunya tidak sesuai, mungkin kebutuhan dasarnya ada yang tidak pas atau belum dimiliki. Sehingga Bapak Ibu kita lanjutkan materinya. Ini 5 posisi kontrol. Ini Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol. Kita ini mungkin Bapak Ibu sudah merasakan, kita ini apa penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau atau manajer. Namun di sini Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol ini yang paling tinggi itu kita sebagai guru yaitu manajer. Kalau penghukum Bapak Ibu itu menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir itu termasuk hukuman. Membuat orang salah itu berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa. Terus yang pertama membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung atau mengukur. Manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus ini yang kedua itu kalau kamu tidak melakukan awas ya, artinya ada sebuah ancaman itu termasuk menghukum. Terus lagi membuat orang bersalah, kamu harusnya melakukan, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Nah itu termasuk membuat orang bersalah. Terus lagi ada teman, kalau teman ini ayo lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Nah itu teman, kita sebagai teman. Terus lagi pemantau itu apa peraturannya? Sehingga kalau manajer itu apa yang kita yakini, yang tadi artinya sudah kita tahu apa keyakinan atau kesepakatan untuk memperbaiki masalah tersebut. Terus lagi penghukum yang ketiga itu memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, membuat orang bersalah itu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Yang ketiga itu teman, ketergantungan, pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Terus lagi manajer menguatkan pribadi. Terus lagi kaitan dengan dunia berkualitas, murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas itu termasuk hukuman. Murid mengatakan guru di dalam dunia berkualitas. Yang ketiga itu murid mengatakan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, teman. Sehingga pemantaunya murid mengatakan guru peraturan hukum di dunia berkualitas. Yang manajer itu murid mengatakan dirinya sebagai individu yang paling positif di dunia berkualitas. Selanjutnya ini ada murid berkata kalau dihukum biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu kalau kita sering marah-marah, ada itu tanggapan dari anak. Selanjutnya membawa orang bersalah memaafkan saya. Selagi ada teman saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu, ya.
Jadi untuk pemantau berapa banyak bidang-bidang yang saya harus peroleh tadi Bapak Ibu termasuk pemantau gitu. Tapi yang intinya di sini apa penghargaan tadi ya. Tapi di sini untuk posisi kontrol termasuk di pemantau. Terus lagi untuk manajer bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, artinya berefleksi anak tersebut untuk memperbaiki masalahnya sendiri. Terus lagi ada dampak pada murid mengulangi kesalahan. Jadi kalau kita hukum mengulangi kesalahan karena ini tadi tidak permanen, tidak. Cuma ada jangka panjang, jangka pendek. Saya ini merendahkan diri, merasa orang besar tadi merasa menghindar, ada apa? Bahasa kita menghindar. Nah itu ya. Saya kalau teman tuh tidak mandiri tergantung, ya. Ini yang teman ini tidak ada kreativitas lagi. Terus lagi ada pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu yang paling bagus kita harapannya sebagai manajer. Ini tugas Bapak Ibu, ini pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Sebenarnya ini ada stepnya ya. Kita ada pernyataan, nanti kita jawab siapa yang mengatakan tadi ya. Tapi sini sudah kamu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Ayo lakukan demi ibu atau bapak, teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker? Ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu paling terakhir sama hukum. Ya, kira-kira kalau siswa kita katakan kamu paling terakhir itu, ya karena nanti mungkin mau menyakitkan. Ya, kita sebagai guru tidak boleh. Ya. Hukumnya nilai manajer memperbaiki. Tadi itu ada bawahnya. Saya kira ini yang paling terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ya. Nah di segitiga restitusi ini Bapak Ibu, ini pendekatan kita kepada anak. Kalau anak melakukan kesalahan, yang pertama itu kita validasi, ya. Nah, ini yang pertama menstabilitaskan identitas, ya. Menstabilkan identitas. Saya main melakukan, oh ini sering, ya, menyeimbangkan, stabil, beda. Menyeimbangkan, kita kasih perumpamaan, ya, atau perbandingan bahwa anak itu tersebut dia tidak selalu terlalu menyesal, ya, tidak menyesal, kita kasih perbandingan, ya, atau sering orang melakukan ini, ya, contohnya misalnya. Terus lagi ada validasi kebutuhan atau validasi tindakan, ya. Jadi di validasi ini kita menanyakan, ya, apa penyebabnya dia melakukan kesalahan, ya, itu. Terus lagi menanyakan keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu untuk menanyakan keyakinan ini bisa jadi kita menanyakan peraturan. Kalau di peraturan sekolah kita, bagaimana Bapak jangan telat, ya, atau kalau dia terkait saling menghargai pendapat, atau boleh menanyakan keyakinan. Kita buat tidak boleh hal KTK bapak atau bapak atau mama. Misalnya kan siswa SD ini biasanya cuma mengatakan orang tua saja bisa berkelahi, bisa cekcok, ya. Nah itu bisa kita buat kesepakatan bahwa di dalam kelas kita tidak boleh mengatakan orang tua, ya. Itu bisa dimasukkan di keyakinan, ya. Kita tanyakan keyakinan bahwa jadi anak itu secara ini dia menyadari. Nah terus lagi kita kasih pilihan. Nah seharusnya kamu harus melakukannya seperti apa, ya. Pak, ya tadi aku kalau belajar tadi kami saling memaafkan, ya. Tidak larut dengan tadi masalah. Itu untuk di keyakinan. Bapak Ibu, untuk di pembelajaran hari ini kita masuk tadi motivasi internal eksternal, termasuk tadi ada 5 kebutuhan dasar, posisi kontrol. Terus lagi ada segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu untuk sekali lewat, ya. Mungkin agak ini, ya, untuk mencerna sama Bapak Ibu kami kemarin seperti itu. Tapi harapan saya Bapak Ibu, kita mengadopsi ini, ya.
Kira-kira Bapak Ibu nanti saya ada refleksi, ya. Nanti Bapak Ibu bisa uangkan di refleksi, ya, untuk pembelajaran hari ini, ya. Apa yang didapatkan, bagaimana perasaannya, itu bisa Bapak Ibu tuliskan di refleksi. Nanti saya ada step note-nya ketiga, peran Among seperti apa yang telah dilakukan selama intimidasi ini. Terus lagi saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti intimidasi. Nah, untuk Bapak Ibu, untuk ketiga refleksi nomor kali ini saya minta 2 saja Bapak Ibu, tidak semuanya. Berapa? Tidak. Ya. Dari dulu ya, yang tadi. Nah, pertanyaan. Lain dari apa sih? Jawab, mana ya? Tahu. Alam jawab. Awas jawab. Ini yang pertama hal baru yang membuat di saya, ya, yang didapatkan. Aman aku dulu bisa pindah bentuk itu ya, menganggap hukuman itu lagi apa ya kan, dengan belajar hari ini, oh berarti yang bagusnya tentang mantap apa manajer restitusi itu ini. Berapa ya? Itu pilih salah satu berapa? Dua kok. Oh, kalau sih kok. Cukup nggak? Masuk kalau sih kok itu kan. Tidak. Yang lu ngomong deh. Memang boleh. Tahu kan kalian? Atau bukan dulu? Kita kalian. Tidak ada kan yang gini. Apa ini tuh? Nah, jadi sebenarnya. Dari macam apa ya? Foto itu. Ini dari foto. Oh, akhirnya terjadi ya. Bapak Ibu untuk refleksi kembali dari kayu. Oke. Saya memilih nomor 2. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi inspirasi. Saya merasa termotivasi dan dapat ilmu yang kamu jelaskan dan berikan. Cukup senang dan cukup bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Oke, sudah yuk. Oh, enggak kalah. Maka, asal kalahnya. Wah, balik. Ayo lanjut Bapak Ibu untuk refleksi yang kedua. Majulah. Kan jawab baca enggak ya? Ini kalau pokoknya Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti desiminasi ini. Saya akan menjadi manajer jauh lebih menyenangkan dan murid pun merasa senang atas penyelesaian mereka atau menjadi teman mereka. Yang kedua itu perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Senang, bahagia, dan tahu apa itu disiplin dan lebih kenal dengan motivasi intrinsik. Terima kasih. Oke, cukup. Apa ada tambahan dari guru? Tambah lagi untuk refleksi. Baiklah, saya akan memilih refleksi dan umpan balik. Itu yang nomor 1. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Itu
Itu yang pertama, dengan kurikulum Merdeka dapat membawa perubahan yang signifikan pada pendidikan di Indonesia. Yang selanjutnya, dengan kegiatan ini itu bisa menambah ilmu bagi saya dan ilmu dan pengetahuan, sehingga menciptakan belajar yang menyenangkan. Oke, terima kasih Ibu Boros. Boleh dikasih aplaus untuk kita hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sudah di penghujung, sudah refleksi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan keinginan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.